Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Dewi mau menjelaskan mengenai siklus hidup hewan invertebrata yang sering muncul di soal-soal ujian. Mari kita simak PPT berikut. Baiklah teman-teman, kita akan memulai membahas mengenai siklus hidup invertebrata yang pertama, yaitu mengenai siklus hidup hidra. Hidra adalah contoh dari hewan salentrata yang habitatnya di air tawar. Hidra ini memiliki siklus hidup bergantian antara aseksual dan seksual. Secara aseksual, hidra bereproduksi dengan bading atau bertunas. Ini adalah bading pada hidra. Setelah bertunas, maka ini akan lepas dari induknya dan akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian secara seksual, pada hidra, jantan nanti akan menghasilkan sperma, kemudian pada hidra yang betina akan menghasilkan sel telur, sperma membuai sel telur, kemudian akan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio akan berkembang menjadi polip muda. Jadi hidra ini adalah hewan yang fase dominannya bentuk polip atau bentuk yang melekat pada dasar. Berikutnya adalah siklus hidup dari ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan salah satu contoh dari kelas Scyphozoa atau hewan yang bentuknya seperti mangkok dengan fase hidup dominan bentuk medusa. Jadi pada ubur-ubur atau kelas Scyphozoa, fase dominannya adalah fase medusa, sementara fase yang hidupnya sementara adalah fase polip. Fase medusa adalah fase di mana ubur-ubur ini bereproduksi secara seksual, yaitu dengan menghasilkan gamet. Sementara fase polip ini adalah fase aseksual pada ubur-ubur. Siklus hidupnya bergantian antara fase dominan dan fase vegetatif. Kita mulai dari fase dominan, yaitu fase medusa, di mana kita sering menjumpai ubur-ubur dalam bentuk ini, yaitu bentuk yang berenang bebas. Medusa ada yang berumah satu dan berumah dua. Yang berumah dua artinya bahwa dalam satu individu hanya ada satu alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Medusa jantan akan menghasilkan sperma, kemudian medusa betina akan menghasilkan ovum, kemudian sperma membuai ovum menjadi sigot. Kemudian sigot akan berkembang menjadi larva yang disebut dengan planula, yaitu larva bersilia. Silia ini digunakan untuk pergerakan dari larva ini. Kemudian larva ini akan menetap pada dasar, misalnya di karang, dan membentuk polip muda atau yang disebut dengan skifistoma. Fase polip adalah fase aseksual, di mana pada fase ini ubur-ubur dalam bentuk yang melekat pada dasar atau sesil. Kemudian skifistoma ini akan berkembang menjadi strobila. Karena strukturnya seperti kerucut, maka disebut dengan strobila. Strobila ini akan mengalami reproduksi secara aseksual yang merupakan fase vegetatif menjadi evira. Dengan cara prosesnya disebut dengan strobilasi. Ini sebenarnya seperti halnya bading pada hidra, yaitu pelepasan bagian dari strobila. Demikian seterusnya, evira akan berkembang menjadi medusa, kemudian siklusnya akan berlanjut. Sementara pada obelia, ini fase dominannya adalah fase polip, di mana pada fase polip ini hidupnya secara berkoloni. Ada koloni yang berperan atau berfungsi untuk mencari makanan, disebut dengan polip hidran. Kemudian ada polip yang berfungsi untuk menghasilkan alat reproduksi,
atau bertunas, ini disebut dengan gonangium. Kemudian gonangium ini nanti akan menghasilkan gonangium ini nantinya akan bertunas sehingga dihasilkan medusa. Nah, medusa ini adalah alat reproduksi atau fase seksual dari Obelia. Medusa jantan akan menghasilkan sperma, medusa betina menghasilkan sel telur, kemudian sel sperma membuai sel telur menjadi sigot. Sigot akan berkembang menjadi larva, sama larvanya dengan pada ubur-ubur yaitu larva planula. Kemudian larva planula ini nanti akan melekat atau sesil pada dasar misalnya di batu karang menjadi polip muda, kemudian polip muda berkembang menjadi polip dewasa, di mana polip dewasa ini hidupnya secara berkoloni, ada polip hidran untuk mencari makan dan polip gonangium ini untuk reproduksi yaitu dengan bertunas atau secara aseksual. Berikutnya kita akan bahas mengenai siklus hidup dari cacing hati yang merupakan contoh dari Platyhelminthes atau cacing pipih. Cacing hati dewasanya hidup di hati ternak, bisa berupa kambing atau sapi. Siklus hidupnya adalah dimulai dari telur, kemudian telur ini akan berkembang menjadi larva bersilia yang disebut dengan miracidium. Larva bersilia yang disebut dengan miracidium. Kemudian miracidium ini akan masuk ke dalam inang perantara atau disebut vektor perantara, yaitu siput air tawar jenisnya Limnaea javanica. Di dalam tubuh siput, miracidium akan berkembang menjadi sporokista, kemudian sporokista akan berkembang menjadi redia, dan redia akan berkembang menjadi serkaria. Dalam bentuk serkaria, cacing hati ini akan keluar dari tubuh siput dengan cara berenang, karena memiliki ekor, serkaria ini memiliki ekor. Kemudian serkaria akan menuju ke rumput-rumputan, membentuk metaserkaria. Ini yang belum ada di sini adalah metaserkaria. Metaserkaria ini bentuk pertahanan diri dari cacing ini ketika kondisi lingkungannya tidak baik. Ketika hewan ternak ini memakan rumput yang ada metaserkaria dari cacing hati, maka siklus hidupnya akan berlanjut dan berkembang, cacing yang dewasa akan berkembang di hati hewan. Untuk selanjutnya bertelur dan telurnya keluar bersama dengan feses dari hewan. Telur ini nanti akan, jika menemukan air, dia akan berkembang menjadi larva miracidium. Demikian seterusnya untuk penjelasan mengenai siklus hidup dari cacing hati. Jika disingkat, maka biasanya menggunakan jembatan keledai itu Themis resin atau telur, miracidium, sporokista, redia, serkaria, metaserkaria. Kemudian yang terakhir yang sering muncul di dalam soal-soal ujian adalah siklus hidup dari cacing pita. Contoh yang ada di sini adalah siklus hidup dari cacing pita yang inang dewasanya, inang perantaranya adalah sapi. Jika inang perantaranya babi, maka cacingnya disebut dengan Taenia solium. Siklus hidupnya, cacing dewasa hidup di usus dari manusia, usus halus manusia, di mana cacing ini dia murni parasit, maka dia mengambil nutrisi dari inangnya. Parasit utamanya adalah manusia. Di manusia, cacing pita ini bisa mencapai panjang meteran karena bisa berlipat-lipat karena bentuknya yang pipih sehingga berlipat-lipat. Kemudian ini struktur dari cacing pita, ada alat hisapnya namanya saker pada bagian kepala, kemudian ada kaitnya namanya rostellum. Kemudian bagian-bagiannya, segmen-segmennya ada proglotit. Proglotit itu ada yang
sudah masak, progotit mature, dan yang belum masak atau immature. Kemudian cacing ini akan keluar bersama dengan feses dari manusia. Ketika feses dari manusia itu di rumput-rumputan, proglotit dari atau telur dari cacing ini akan dimakan oleh hewan, misalnya sapi kalau itu Taenia saginata. Kemudian di sapi, telur-telur ini akan berkembang menjadi larva. Larvanya disebut dengan onkosfer. Kemudian larva ini nanti akan berkembang di dalam otot, ya, berkembang di dalam otot dari sapi, atau kalau Taenia solium itu di ototnya babi, kemudian membentuk cysticercus. Nah, siklus ini akan berlanjut jika daging sapi atau daging babi yang tidak dimasak dengan benar, tidak secara matang benar, yang mengandung cysticercus dari cacing ini dimakan oleh manusia. Maka siklus hidup cacing ini akan berlanjut. Demikian pembahasan Bu Dewi mengenai siklus hidup beberapa invertebrata yang sering muncul di soal-soal ujian. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.